Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nina dan di sini aku akan menjelaskan simulasi Procure to Pay di Odoo versi 16. Nah, sebelumnya apa itu Procure to Pay? Proses Procure to Pay adalah proses bagaimana sebuah organisasi mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melakukan bisnis. Secara umum, Procure to Pay adalah proses permintaan, pembelian, penerimaan, pembayaran, dan akuntansi untuk barang dan jasa yang mencakup seluruh proses dari pemesanan hingga pembayaran. Kegiatan Procure to Pay dilakukan ketika perusahaan membutuhkan barang, kehabisan barang, dan ingin menyetok barang untuk melakukan bisnisnya. Alur kegiatan Procure to Pay yakni yang pertama adalah perusahaan mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa, lalu perusahaan mencari supplier yang cocok berdasarkan kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti harga, kualitas, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya akan ada pengiriman permohonan pembelian barang atau RFQ kepada supplier, dan apabila telah terjadi kesepakatan order antara kedua belah pihak, yakni baik perusahaan dan supplier, selanjutnya akan ada penerbitan purchase order atau PO. Lalu supplier akan mengirimkan barang sehingga perusahaan akan menerima barang tersebut. Setelah itu, perusahaan menerima invoice atau vendor bill atas barang yang telah terkonfirmasi diterima oleh perusahaan, dan eh, proses ini akan diakhiri dengan perusahaan melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang telah dikirimkan dari supplier. Nah, sebelumnya kita harus pastikan di Odoo 16 kita bahwa terdapat modul-modul yang akan kita butuhkan. Itu modul apa saja? Yang pertama adalah modul purchase, kedua inventory, dan ketiga invoicing. Ketiga modul itu yang kita butuhkan untuk simulasi proses procure to pay. Apabila modul-modul yang tadi telah diinstal, maka selanjutnya akan ada pembuatan user Odoo. Nah, pertama-tama kita harus membuat 3 user yang berbeda, yaitu purchase user, warehouse, dan finance. Nah, di sini kita bisa membuatnya dengan masuk ke halaman setting. Kita ke user company dan users. Nah, di sini terlihat bahwa aku udah punya 3 user berbeda, yaitu finance user, purchase user, dan warehouse user. Nah, yang pertama untuk finance user. Di sini untuk finance user, aku mengatur finance user ini menjadi billing administrator pada field invoicing, dan untuk field-field lainnya itu blank. Nah, selanjutnya untuk uh, purchase user. Nah, untuk purchase user di sini, aku mengatur purchase user untuk menjadi administrator di field purchase. Dan yang terakhir untuk warehouse user. Nah, di sini aku atur untuk warehouse user menjadi administrator di bagian inventory atau field inventory-nya. Nah, 3 user tersebut sudah aku buat sebelumnya, jadi apabila kalian belum membuat 3 user berbeda tersebut, kalian bisa coba untuk meng-create dengan klik tombol create di sini. Oke, selanjutnya, nah karena proses simulasi Procure to Pay ini melibatkan 3 user berbeda, yakni finance user, purchase user, dan warehouse user. Untuk memudahkan proses simulasi ini, aku udah login untuk 3 user tersebut di beberapa platform, yaitu beberapa web browsing. Nah, di sini untuk finance usernya, selanjutnya ini untuk warehouse user, dan ini untuk purchase user. Jadi, aku udah login ke user-user yang akan digunakan di simulasi Procure to Pay ini. Sesuai dengan apa yang telah aku jelaskan di awal untuk alur simulasi Procure to Pay ini, pertama-tama kita akan membuat request for quotation atau RFQ. Nah, pembuatan RFQ akan dilakukan oleh purchase user
pada modul purchase, yakni kita harus ke menu bar untuk orders dan pilih opsi request for quotation. Nah, kita boleh langsung saja kita masuk ke modul purchase. Nah, di sini kita bisa klik orders dan request for quotation atau bisa langsung saja di sini kita sudah masuk di RFQ-nya. Nah, kita pilih create untuk membuat RFQ. Nah, di sini ada form yang harus kita isi. Nah, kita harus memilih vendor yang kita inginkan di filter ini. Aku contoh saja pakai Azure Interior, propertinya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan, mengisi produk yang ingin kita beli. Kita bisa add produk, kita pakai produk yang sudah ada aja, kita beli corner desk ini. Nah, quantity yang kita inginkan, kita bisa atur. Di sini aku coba untuk membeli 10. Di sini juga untuk harganya bisa diatur. Selanjutnya, apabila sudah yakin, maka langsung saja kita create. Di sini sudah terlihat bahwa kita telah berhasil membuat RFQ dengan nomor referensi dokumennya adalah P00009 dan tadi vendornya adalah Azure Interior dan untuk bayarnya sendiri adalah purchase user dan order deadline-nya adalah sekarang. Di sini juga terdapat total statusnya. Nah, selanjutnya RFQ yang telah kita buat akan kita kirimkan ke perusahaan untuk direview. Nah, kita bisa langsung send by email untuk mengirimkan RFQ ini kepada supplier untuk direview. Klik send by email. Ini di sini kita tunggu sebentar karena loading. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini saya akan langsung send saja sesuai dengan default body-nya. Namun apabila diperlukan penyesuaian, bisa melakukan edit atau penyesuaian di body emailnya. Sini saya langsung sesuai template saja, jadi langsung send. Nah, sini terlihat bahwa kita telah berhasil mengirimkan RFQ. Di sini terlihat pada log activities-nya, kita telah mengirimkan pada supplier. Nah, selanjutnya RFQ yang perusahaan telah kirimkan akan direview oleh vendor atau supplier, dan apabila telah terjadi kesepakatan order antara kedua belah pihak, yakni baik pihak perusahaan maupun supplier, maka akan ada penerbitan purchase order sebagai bukti pemesanan. Nah, hal ini akan menjadi tanggung jawab dari bagian purchasing. Nah, untuk membuat PO sendiri, masih pada halaman RFQ tadi, dan pilih tombol confirm order untuk menyetujui kesepakatan pembelian. Jadi di sini kita langsung klik saja tombol confirm order untuk membuat purchase order. Nah, terlihat bahwa draft yang tadinya RFQ send menjadi berubah status menjadi purchase order. Setelah menjadi purchase order, maka supplier akan mengirimkan produk atau jasa sehingga perusahaan perlu menerima barang atau jasa sesuai dengan daftar barang yang tercantum dalam kesepakatan pesanan yang ada di purchase order. Nah, untuk itu kegiatan penerimaan barang akan diurus oleh bagian warehouse. Jadi kita perlu masuk ke warehouse user. Nah, di sini kita telah masuk ke warehouse user. Nah, untuk penerimaan, kita harus masuk ke modul inventory. Nah, pada modul ini,
kita akan melihat receipt. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat receipt dokumen, yakni yang paling bawah yang kita buat. Jadi kita kontaknya adalah Azure Interior sebagai supplier atau vendor kita. Dan ini kita bisa langsung klik saja untuk melihat. Nah, di sini karena pihak warehouse akan mengonfirmasi penerimaan barang, maka kita selanjutnya akan memvalidasi bahwa kita telah menerima barang. Jadi, nah dengan asumsi bahwa barang dikirimkan langsung seluruhnya, jadi satu kali pengiriman saja, perusahaan perlu mengkonfirmasi, khususnya bagian warehouse, akan mengonfirmasi barang yang telah dikirimkan oleh supplier dengan mengisi kolom dan di bawah ini sesuai dengan jumlah yang telah diterima. Karena kita tadi dengan asumsi tersebut, maka kita menuliskan 10. Nah, selanjutnya kita akan memvalidasi penerimaan barang dengan mengklik tombol validate di sini, klik validate. Nah, di sini terlihat bahwa penerimaan telah selesai. Jadi, kita telah menerima, atau khususnya bagian warehouse telah menerima barang oleh supplier. Dengan demikian, perusahaan telah menerima seluruh barang atau jasa. Nah, untuk selanjutnya, setelah barang pesanan telah dikirim, maka perusahaan akan ditagih oleh supplier dengan penerbitan vendor bills. Nah, pembuatan vendor bills sendiri akan dilakukan oleh bagian purchasing. Jadi kita kembali ke purchase user. Nah, nah di sini kita perlu masuk ke purchase order yang sebelumnya kita telah buat. Itu yang di sini. Nah, karena tadi kita ingin membuat vendor bill, maka kita akan mengklik create bill untuk membuat vendor bill. Nah, di sini telah terlihat bahwa kita telah berhasil membuat vendor bill dalam bentuk graph. Dan di sini terlihat juga di log activities-nya kita telah berhasil membuat vendor bill. Nah, selanjutnya karena tagihan atas pembelian telah diterbitkan, sehingga perusahaan perlu melakukan pembayaran, maka proses pembayaran tersebut akan kita lakukan. Nah, untuk proses pembayaran ini akan dilakukan oleh finance user atau oleh bagian finance. Jadi kita perlu masuk ke bagian finance. Nah, di sini sudah masuk ke bagian finance user. Nah, untuk bagian payment sendiri, kita harus masuk kepada modul invoicing. Nah, di sini sudah masuk pada modul invoicing, dan kita akan ke navbar vendors, dan memilih untuk vendor bills-nya atau bills-nya di sini. Nah, di sini terdapat beberapa bills, kita pilih untuk sesuai dengan vendor bills yang tadi kita buat. Jadi kita yang ini yang seharga 6.000 dolar. Nah, di sini dicek kembali bahwa ini merupakan vendor bills kita. Nah, sudah ya saya sudah yakin bahwa ini benar vendor bill yang tadi kita buat. Nah, di sini kita telah masuk pada draft vendor bill. Selanjutnya kita perlu mengisi bill date, yaitu kita pilih saja hari ini karena kita akan membayarnya pada hari ini, tuh tanggal 27. Kita bisa save manually untuk meyakinkan. Nah, selanjutnya karena kita ingin membayar pada hari ini, maka langsung saja kita klik confirm. Kita telah berhasil mengonfirmasi bill-nya yang tadi draft menjadi posted, dan selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Nah, untuk itu kita perlu mengklik tombol register payment. Nah, dengan asumsi bahwa kita akan membayar hari ini dan pembayaran dilakukan melalui bank, dan pembayaran dilakukan juga
langsung untuk seluruh barang yang telah diterima, jadi atau satu kali pembayaran. Jadi kita pastikan pada register payment ini sesuai dengan asumsi tersebut. Karena sudah sesuai, maka selanjutnya kita akan create payment untuk melakukan pembayaran. Nah, terlihat di pojok kanan atas terdapat tulisan paid. Nah, di sini menandakan bahwa kita telah berhasil melakukan pembayaran atas vendor bill tersebut. Dengan demikian, proses procure to pay dari proses permintaan hingga proses pembayaran telah dilakukan dan berhasil kita lakukan untuk simulasi procure to pay tersebut. Nah, sekian dari saya. Semoga simulasi procure to pay di ODO 16 ini dapat membantu teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi.